Halo guys, di video kali ini Mimin akan melanjutkan spoiler Radega Immortal episode 155. Perlu dicatat dalam ingatan bahwa ini versi novelnya. Seperti yang ditonton di spoiler kemarin, Wang Lim berhasil mendapatkan warisan teknik surgawi dari Kaisar Surgawi Baifan dan secara tidak langsung menjadi murid keduanya. Selain itu, Wang Lim juga membawa pavilion koleksi. Bersama Liu Wan, Wang Lim pergi menuju gerbang surgawi untuk meninggalkan alam surgawi petir. Namun tepat pada saat itu, perubahan mengerikan terjadi. Pecahan fragmen di 4 penjuru alam surgawi petir memancarkan fluktuasi energi spiritual surgawi yang intens. Hampir seluruh kultivator berbondong-bondong menuju ke 4 lokasi itu. Di masing-masing fragmen muncul formasi kuno yang memancarkan energi spiritual surgawi dalam jumlah luar biasa. Para ahli pembatasan yang berkumpul mulai bekerja sama untuk memecahkan formasi itu. Di fragmen barat, Seng Gonghu mengamati formasi kuno selebar 10.000 kaki dengan penuh kecurigaan. Dia pernah datang ke tempat itu beberapa bulan sebelumnya, tetapi saat itu tidak ada formasi apapun. Tak lama kemudian Zhang Kongle tiba bersama sejumlah kultivator dan menyampaikan Wang Ling akan datang ke sini jika ada waktu. Mendengar hal tersebut, Seng Gonghu langsung gembira. Namun sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, formasi di hadapan mereka bergetar hebat. Para ahli pembatasan segera mempercepat proses penghancurannya. Keempat formasi akhirnya terbuka satu demi satu. Fragmen utara menjadi yang pertama dan sebuah lorong gua panjang muncul dan para kultivator berbondong-bondong memasukinya. Namun segera jeritan memilukan terdengar dari dalam. Disusul cahaya merah darah yang menyapu seluruh lorong. Dalam sekejap, lorong itu runtuh dan hampir semua kultivator di dalamnya tewas terbantai. Tragedi yang sama terjadi di fragmen timur, kemudian selatan. Kini seluruh alam surgawi petir berubah menjadi medan pembantaian berdarah. Di fragmen barat, formasi akhirnya runtuh. Sebuah lubang gelap muncul di tanah, disertai energi spiritual surgawi yang begitu pekat hingga membentuk pilar cahaya menebus cakrawala. Sebagian kultivator tak mampu menahan godaan dan langsung menyerbu masuk. Namun Seng Gonghu dan Zhang Kongle tetap diam. Keduanya saling berpandangan dengan keraguan yang sama mengenai formasi ini terlalu mudah ditembus. Beberapa kultivator kuat lainnya juga memilih tidak bergerak. Dugaan mereka segera terbukti. Tiba-tiba ledakan dahsyat mengguncang lorong. Jeritan memilukan terdengar berturut-turut, lalu seluruh terowongan runtuh dan menelan semua kultivator di dalamnya. Begitu keempat formasi telah hancur, energi spiritual surgawi yang tak terbayangkan meledak dan menyebar ke seluruh alam surgawi petir. 9 fragmen surgawi petir bergetar hebat, lalu 9 formasi merah muncul di atas permukaannya. Kengerian sesungguhnya baru saja dimulai. Salah satu fragmen tiba-tiba runtuh, bukan karena serangan dari luar, melainkan karena kekuatan mengerikan yang meledak dari dalam. Di tengah kehancuran itu, para kultivator melihat sumber aura tersebut. Sebuah lengan yang telah terputus dan ternyata disegel di sana sejak zaman dahulu. Kini setelah 9 segel terbuka, lengan itu kembali bebas dan melesat menuju pusat alam surgawi petir. Kemunculannya menyebabkan 7 fragmen lainnya ikut runtuh. Dari kehampaan, bagian-bagian tubuh mengerikan diselimuti kabut darah mulai terbang keluar. 2 lengan, 2 kaki, sebuah tengkorak dengan 1 mata kiri, serta tubuh yang terpecah menjadi 3 bagian. Semuanya bergerak menuju pusat alam surgawi petir dengan kecepatan yang jauh melampaui kultivator.
Tengkorak itu bahkan tersenyum ketika menemukan kultivator lewat dan langsung menyerang dengan kecepatan tinggi, menghancurkan tubuh dan menelan jiwa asalnya. Semakin banyak jiwa kultivator yang dimakannya dalam perjalanan, semakin terang cahaya mata kirinya. Di sisi lain, Wang Lin dan Liu Yuan terus melesat ke barat. Tiba-tiba aura yang sangat suram menyelimuti kehampaan seperti kabut tak kasat mata. Ekspresi Liu Yuan berubah sebelum dia sempat menyebarkan indera ilahinya. Cahaya merah yang mengerikan dan sangat kuat tiba-tiba muncul dari kejauhan dengan kecepatan tinggi. Liu Yuan terkejut melihat sebuah lengan yang terputus berlumuran darah dan kelima jarinya sangat tajam. Wang Lin segera melemparkan Liu Yuan ke belakang. Tepat pada saat itu juga, lengan terputus tersebut mencengkram kehampaan. 5 pancaran retakan spasial langsung melesat ke arah Wang Lin. Jika terkena, tubuh dan jiwa asalnya akan hancur. Wang Lin segera membentuk segel dan petir ungu melesat menghancurkannya. Tetapi lengan itu justru menangkapnya ketika menerobos dan meremasnya hingga berubah menjadi energi asal yang kemudian diserap. Ekspresi Wang Li menjadi suram. Dia segera melemparkan pecahan cap raksasa dan menghantam keras lengan tersebut. Namun lengan itu memblokirnya dengan petir merah dan bergerak secepat kilat dan berhasil menghindarinya. Lalu kembali melancarkan serangan cakar. 5 retakan spasial kembali melesat muncul, diikuti aura membunuh yang terpancar dari lengan itu mengandung racun mengerikan menyebar, membuat tubuh Wang Lin terasa terbakar. Ini adalah pertempuran paling berbahaya yang pernah dihadapi Wang Lin sejak mencapai tahap yang jasmani. Dia segera bergerak mundur dan membuka mata ketiganya. Kilatan cahaya merah berbentuk kipas menghantam kelima retakan ruang itu hingga kembali ke bentuk menjadi 5 tetes darah merah gelap. Wang Lin segera menunjuk ke depan melepaskan teknik penghenti surgawi. Segera tato tulang binatang di tangan kanannya memancarkan cahaya jahat yang mengerikan. Kabut abu-abu segera menyelimuti 5 tetes darah tersebut. Dalam sekejap 3 tetes berubah menjadi batu, sementara 2 lainnya kembali menyatu dengan lengan. Melihat adegan tersebut, lengan itu berhenti mengejar dan melarikan diri. Wang Lin segera menyimpan 3 batu tersebut, lalu mengeluarkan pedang surgawi dan mengejarnya. Lengan itu terlalu aneh. Wang Lin bahkan teringat pada bola mata misterius dari pusaran 5 warna. Keduanya tampak berasal dari sumber yang sama. Kekuatannya setara dengan kultivator yang jasmani tingkat puncak dan bahkan mendekati peramal nirwana. Ketika akan menyusul, Wang Li menebaskan pedang surgawi. Energi pedang membelah kehampaan, menciptakan retakan spasial panjang yang langsung mengejar lengan tersebut. Lengan itu terhenti, membentuk segel lalu menekannya ke arah retakan serangan. Ledakan dahsyat mengguncang kehampaan dan membuat area dalam radius 1000 kaki runtuh. Namun Wang Lin kembali melancarkan serangan pecahan cap raksasa. Kali ini serangannya mengenai lengan itu secara langsung. Lengan tersebut bergetar, memancarkan cahaya merah, lalu melarikan diri dengan kecepatan lebih tinggi. Saat itulah 8 kultivator dari sebuah keluarga kultivasi melintas. Tingkat kultivasi mereka hanya berada di tahap kekuasaan menengah hingga akhir. Lengan itu tiba-tiba berbalik dan melancarkan serangan-serangan cakar tajam pada mereka. Dalam waktu singkat, seluruh kelompok tewas sementara jiwa asal dan energi asal mereka dilahap. Cahaya merah pada lengan itu semakin kuat, luka-lukanya pulih, bahkan kekuatannya meningkat. Wang Lin menyaksikan semuanya dengan ekspresi semakin serius. Namun sebelum ia bertindak, seberkas cahaya merah lainnya muncul dari kejauhan. Di dalamnya terdapat sebuah kaki terputus datang mendekat. Wang Lin langsung berbalik dan pergi. Lengan itu juga tidak mengejarnya. Kedua anggota tubuh tersebut kemudian menghilang bersama ke dalam kehampaan, meninggalkan aroma darah yang pekat.
Saat ini seluruh alam surgawi petir telah berubah menjadi kekacauan. Tepat pada saat itu, 8 anggota tubuh terputus mengamuk di berbagai tempat. Masing-masing memiliki kekuatan setara kultivator yang jasmani tingkat puncak. Berbagai kultivator mengirimkan berbagai mantra terkuat mereka, tapi hampir tidak terpengaruh. Sebaliknya, siapapun yang tertangkap akan dibunuh dan jiwa asalnya dilahap. Bahkan racun dalam cahaya darah membuat mereka semakin mengerikan. Tak lama kemudian 8 pancaran cahaya merah berkumpul di pusat alam surgawi petir. Raungan kuno mengguncang seluruh langit. Kedelapan anggota tubuh itu menyatu menjadi satu utuh, sehingga terciptalah seorang pak tua berambut dan berjenggot putih muncul. Wajahnya dipenuhi bekas luka mengerikan, tubuhnya rusak parah dan mata kanannya hilang. Hanya mata kirinya yang tersisa memancarkan tatapan dingin. Sebenarnya dia adalah Qin Sui, kaisar alam surgawi petir, ayahnya Red Butterfly. Namun keadaan Qin Sui saat ini dalam kondisi setengah amnesia, tidak waras, dan tubuhnya hanya seperti mesin pembunuh. Kemudian Qin Sui melesat pergi dan tiba di sebuah pecahan yang sebelumnya menjadi tempat Wang Lin dan Li Yuan membuka segel menuju lorong gua dalam lubang gelap. Qin Sui menekan telapak tangannya dan seluruh gua runtuh seketika. Kobaran api mengerikan menyembur dari dalam, disusul cahaya merah yang membawa sebuah mata. Qin Sui menangkap mata tersebut dan memasangkannya kembali pada rongga mata kanannya. Alam Ji tersegel di mata kananku. Setelah perang alam surgawi, energinya hampir habis, namun masih mungkin dipulihkan, ujar Qin Sui ketika kilatan merah muncul di matanya. Tatapannya berubah ganas sembari menyeringai lebar. Meski kultivasinya hanya pulih 10%, Qin Sui akan memulihkan energi asal surgawinya dengan melahap banyaknya kultivator itu. Meskipun tidak cukup memulihkan seluruh kekuatannya, tetapi setidaknya akan mengembalikan sebagian besar kekuatannya. Qin Sui segera melesat ke arah gerbang surgawi untuk menutupnya agar tidak seorang pun bisa melarikan diri. Di sisi lain, Wang Li menarik Li Yuan dan bergerak secepat mungkin menuju gerbang surgawi di sisi barat. Jika firasatku benar, alam surgawi petir akan segera menjadi medan pembantaian. Kita harus keluar sekarang, ujar Wang Li. Sepanjang perjalanan, mereka berdua melihat banyak kultivator lain menuju arah yang sama dengan wajah ketakutan. Jelas mereka semuanya menyadari bahaya yang akan datang. Berbagai cahaya melesat seperti meteor menuju gerbang surgawi. Ketika gerbang itu mulai terlihat, petir merah raksasa turun dari cakrawala. Para kultivator segera menggunakan teleportasi untuk mempercepat pelarian. Namun tepat pada saat itu, kabut merah mengerikan jatuh dari langit diikuti gelombang energi yang mengerikan menyebar. Suara serak menggema di seluruh langit dan bumi. Tidak ada seorang pun boleh pergi. Qin Sui berjalan keluar dari dalam kabut dengan aura yang mengerikan. Dia mengulurkan tangannya, seketika kekuatan dahsyat langsung menyelimuti area tersebut. Kultivator kekuasaan tidak memiliki kemampuan melawan di bawah tekanan mengerikan tersebut. Tubuh mereka meledak menjadi kabut darah, lalu seluruh darah, daging, dan jiwa asal mereka tersedot ke dalam tubuh pria itu. Qin Sui mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa energi asal para kultivator zaman ini begitu sedikit? Setelah diubah menjadi energi asal surgawi, hampir tidak ada yang tersisa." Dengan tatapan dingin dia melesat menuju gerbang surgawi. Di waktu itu juga Wang Lin semakin menyadari satu hal. Alam surgawi petir telah berubah menjadi jebakan maut dan gerbang surgawi mungkin menjadi satu-satunya jalan keluar. Adegan lebih dari 10 kultivator terbantai seketika di bawah serangan Qin Sui mengejutkan yang lainnya dengan nafas tertahan. Qin Sui melesat menuju gerbang surgawi. Tak seorang pun berani menghentikannya.
Tepat pada saat itu seorang kultivator yin ilusi melangkah maju di depan gerbang surgawi sembari berkata, mengajak semua orang menghentikannya. Dengan itu dia melayangkan serangan 13 pedang terbang. Beberapa kultivator di belakangnya segera mengeluarkan harta karun mereka dan menyerbunya. Namun tubuh Qin Shui tiba-tiba menghilang dan muncul di samping gerbang yang terdapat petir merah raksasa. Tangannya membentuk segel dan menghantam petir tersebut sembari berkata, gerbang surgawi petir tutup. Seketika gemuruh mengguncang langit dan petir merah itu mulai menyusut dengan cepat. Di bawah situasi ini, para kultivator akhirnya menyerbu bersama-sama dengan berbagai serangan dan harta mereka. Di antara mereka terdapat kurang dari 10 kultivator yin ilusi memimpin serangan. Dengan tatapan dingin Qin Shui berkata, alam surgawi petir akan tertutup dan kalian semua akan menjadi santapanku. Tanpa melihat serangan yang datang ke arahnya dari segala arah, dia menghilang dan muncul di belakang seorang kultivator kekuasaan tingkat akhir. Tangannya menebus dada patua itu dan melahapnya. Setelah itu dia kembali muncul di hadapan kultivator berjubah emas. Tubuhnya dihancurkan dengan sekali serangan dan jiwa asalnya pun dilahap. Pembantaian pun berubah menjadi mimpi buruk. Lebih dari 100 kultivator terus berdatangan menyerang Qin Shui. Tetapi semakin banyak mangsa justru membuat pria berambut putih itu semakin ganas dan semakin sengit membantai. Tak seorang pun mampu bekerja sama dengan tenang karena ketakutan segera menguasai hati mereka. Bahkan beberapa orang lebih memilih berpencar dan melesat ke arah gerbang surgawi yang perlahan menghilang untuk mendapatkan secercah harapan selamat. Namun Qin Shui hanya menyeringai getir sambil melahap beberapa kultivator lagi. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia berteriak, mantra surgawi klon. Dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi 32 klon dan menyerbu dari segala arah dalam radius 10.000 kaki dari gerbang surgawi. Di saat itu juga jeritan mengerikan langsung memenuhi cakrawala ketika tubuh para kultivator dihancurkan satu demi satu, sementara jiwa asal mereka ditelan tanpa ampun. Meski demikian, para kultivator tidak menyerah untuk bergegas menuju gerbang surgawi yang akan segera tertutup, pintu satu-satunya selamat. Terutama hanya kultivator yin ilusi yang mampu mendekati gerbang dalam jarak 1000 kaki. Namun bahkan mereka tak mampu lolos. Begitu Qin Shui muncul dan melancarkan serangannya, kultivator ilusi hanya bisa meledakkan dirinya sebagai perlawanan terakhir. Yang lebih mengerikan, semakin banyak Qin Shui melahap energi asal, semakin kuat auranya. Tubuhnya yang semulanya kurus kering perlahan membesar, sementara cahaya merah di matanya semakin terang. Ini bukan lagi pertempuran, ini adalah pembantaian massal. Di tengah keputusasaan itu, lebih dari 10 pancaran energi pedang tiba-tiba menerobos dari kejauhan. Pemimpinnya adalah Zhang Kongle, diikuti lebih dari 10 kultivator yin ilusi. Dari arah lain, Tan Yangfeng juga tiba bersama kelompoknya. Tanpa basa-basi, kedua kelompok itu melancarkan serangan mematikan. Energi asal dan harta magis memenuhi cakrawala diarahkan pada Qin Shui. Qin Shui hanya menyeringai dan menghindari semua serangan tersebut. Dia langsung menerobos ke tengah kelompok Tan Yangfeng dan tangannya akan menangkap seorang kultivator. Namun kultivator itu memilih meledakkan dirinya sendiri daripada menjadi santapan. Ketika Qin Shui hendak menyerap energi asal dari ledakan tersebut, Seng Gonghu telah tiba. Dia langsung mengirimkan tebasan energi pedang dahsyat yang dipenuhi kekuatan guntur menebus dari kejauhan, dibebankan ke arah Qin Shui. Di saat itu juga Tan Yangfeng berteriak jebakan maut. Dalam sekejap para kultivator mengerahkan seluruh kekuatan untuk menjebak Qin Shui dalam formasi raksasa.
Di saat itu juga Zhang Kongle dengan niat membunuh melancarkan serangan dengan tungku tembaganya. Tang Yangfang menyelimuti medan pertempuran dengan kabut putih. Zheng Gonghu mengendalikan energi pedang bergemuruh. Bahkan beberapa kultivator yang jasmani lainnya ikut menerobos masuk menyerang. Semua serangan gabungan itu dilakukan dalam persekian detik. Akan tetapi semua serangan tersebut masih dengan mudah dihancurkan oleh Qin Shui. Meskipun dalam pertempuran Qin Shui dikepung oleh berbagai serangan para ahli, tapi perbedaan kekuatan masih jauh dari cukup untuk mengalahkannya, sehingga Qin Shui berada di atas angin. Ketika semua perhatian tertuju pada pertempuran utama dan hendak bergabung, tapi tiba-tiba 32 klonnya mulai membantai para kultivator di sekitar. Beberapa orang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berusaha melarikan diri menuju gerbang surgawi petir, tapi segera terbantai oleh klon Qin Shui. Sementara gerbang itu semakin redup dan waktu mereka hampir habis. Begitu gerbang surgawi petir menghilang, tidak akan ada lagi jalan keluar dari alam surgawi petir. Saat ini berbagai kultivator bermunculan, termasuk Wang Ling yang segera menarik Li Yuan mundur lebih dari 500 meter begitu melihat Qin Shui. Mendengar jeritan para kultivator yang dibantai, wajahnya menjadi sangat suram. Ketika melihat Zheng Gonghu dan para ahli lainnya bergabung dalam pengepungan, Wang Ling sempat ragu. Namun setelah menatap Li Yuan, dia akhirnya mengambil keputusan untuk membawanya pergi dengan teknik yang belum mampu ia kuasai. Jika Wang Ling membawa Li Yuan, dia mungkin akan terluka parah. Namun Li Yuan menyetujuinya karena jika tetap di sini, dia hanya tinggal menunggu giliran untuk dibantai. Apalagi Wang Ling mengingat bagaimana Li Yuan pernah menyelamatkan hidupnya dari kejaran leluhur darah. Kini Wang Ling berniat membalas budi tersebut. Seketika Wang Ling menenangkan pikirannya dan tidak lagi memikirkan apapun. Perlahan dia mencari kembali perasaan ketika dirinya dibawa oleh Yan Lezi dan merasakan seperti menyatu dengan dunia. Di tengah pembantaian yang dipenuhi jeritan kultivator dan gerbang surgawi petir yang semakin menyusut, pikiran Wang Ling justru menjadi semakin jernih. Akhirnya perasaan itu kembali. Dirinya seolah telah menjadi bagian dari dunia. Mata Wang Ling setenang air dan melangkah maju, diikuti riak-riak muncul di bawah kakinya. Di saat itu juga, Wang Ling meraih Li Yuan. Dalam sekejap keduanya perlahan menghilang ke dalam kehampaan, seolah-olah tubuh mereka telah menyatu dengan ruang, waktu, dan dunia itu sendiri. Namun pada saat yang sama, pertempuran di dekat gerbang surgawi mencapai puncaknya. Qin Shui dikepung 5 kultivator yang jasmani, lebih dari 10 kultivator yin ilusi, serta banyak kultivator kekuasaan tiba-tiba tertawa liar di bawah serangannya. Qin Shui membentuk segel. Sebuah ledakan terjadi ketika lapisan cahaya merah darah menyelimuti tubuhnya menyebar. Berbagai teknik dan harta sihir menghantam layar cahaya tersebut, tetapi semua serangan tersebut hancur seketika. Bahkan pedang terbang Zheng Gonghu langsung hancur. Dampaknya membuat Zheng Gonghu, Zhang Kongle, Tang Yangfang, dan 2 kultivator yang jasmani dan yang lainnya muntah darah serta terpental. Qin Shui menyeringai dan berkata, "Lumayan, kalian akhirnya memiliki sedikit kemampuan bertarung. Namun dibandingkan pasukan surgawi dahulu, kalian masih terlalu lemah. Kalian bahkan tidak layak membuatku menggunakan alam jiku." Dia merentangkan kedua tangannya, membuat layar cahaya merah itu tiba-tiba meluas cepat. Kabut putih tersapu, kultivator yang terlambat menghindar dan bertahan langsung menyentuh layar cahaya mengering menjadi mumi. Bahkan jiwa asal mereka runtuh dan berubah menjadi energi asal yang diserap. Qin Shui tiba-tiba muncul di belakang kultivator yin ilusi dan hendak melancarkan serangannya.
tapi segera berhenti dengan ekspresi terkejut. Dia berkata ketika merasakan keberadaan Wang Ling, Dao yang menyatu dengan dunia. Bahkan pada zaman itu, hanya sedikit orang di alam surgawi yang mampu mencapai Dao seperti itu. Sayangnya dia masih belum menguasainya sepenuhnya. Kultivator yin ilusi di belakangnya tiba-tiba meledakkan dirinya, tapi itu tidak terpengaruh pada Qin Shui. Tubuh Qin Shui sebaliknya tiba-tiba menghilang dan muncul sekitar 1000 kaki dari gerbang surgawi petir. Tangannya langsung mencengkram kehampaan dan berteriak, "Keluarlah untukku." 5 retakan spasial raksasa segera menghantam ruang diikuti getaran hebat yang mengguncang seluruh dunia dan mengenai tubuh Wang Ling. Kekuatan aneh yang berbeda dari energi spiritual surgawi dan energi asal langsung memenuhi celah-celah ruang tersebut. Seng Gonghu, Zhang Gongle, dan Tang Yangfang langsung menunjukkan ketakutan melihat adegan tersebut. Seketika terdengar erangan dari kehampaan ketika Wang Ling terpental 500 kaki dari retakan ruang di dekat gerbang surgawi. Dia juga menopang tubuh Liu Wang yang penuh luka dan darah akibat perjalanan menebus kehampaan.